Kita mulai ya, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Suara Ibu masih tidak jelas ya, Bu. Pecah. Ya, kita fikirkan dulu suaranya. Halo, Ibu. Agak dekat kali, Bu. Agak dekat sedikit. Oh iyalah, iya. Kalau agak dekat jelas, Bu. Ibu tidak usah jauh-jauh. Iya. Ya, saya mulai ya, Bu ya. Saya Ibu sebagai coaching, saya coaching ya. Baik. Assalamualaikum Bu Sartika. Gimana? Waalaikumsalam, Bu. Bisa minta waktunya Bu untuk berdiskusi, sharing-sharing dengan Ibu. Ibu ingin membicarakan apa, Bu? Ya, ini Bu Sartika, saya itu ingin sharing-sharing lah dengan Ibu. Ya, mungkin kita bisa saling menguatkan ya terkait kondisi saya di sekolah pada hari ini. Ya, saya pengen cerita-cerita lah sama Ibu tentang murid saya di sekolah. Nah, jadi di sekolah itu saya kan mengampu sebuah jurusan pengolahan ya. Jadi yang terpikir oleh lingkungan sekolah saya itu jurusan pengolahan itu kan khusus hanya seolah-olah hanya khusus untuk anak yang perempuan saja gitu. Padahal sebenarnya untuk anak yang laki-laki juga bisa. Nah, ini kendala yang sedang saya hadapi di jurusan saya di tahun kemarin itu ada satu orang anak yang cowok, yang laki-laki gitu, masuk ke jurusan saya. Nah, ya, jadi anak yang laki-laki ini sebenarnya anaknya rajin ya, dan dia tuh bersemangat lah ya, artinya dia masuk jurusan itu atas keinginannya gitu. Tapi kemudian dia mengalami apa ya, kayak dibully gitu sama teman-temannya. Jadi dia tuh kayak enggak percaya diri gitu, Bu, di jurusan itu. Iya, Bu. Gimana kira-kira ya, Bu? Begitu hambatannya ya, namanya sering dibully ya, Bu ya. Nah, Ya menurut Ibu, sering dikata-katain lah kan, masa kamu anak cowok sendirian di jurusan itu gitu. Padahal kan ya iya, itu kan bukan jurusannya anak cewek gitu. iya ya, Bu ya. Kan bukan Nah, jurusannya anak cowok. lalu kira-kira bagaimana rencana Ibu untuk masalah tersebut yang kira-kira dari yang tadi Ibu ceritakan, rencana Ibu untuk mengatasi masalah itu, Bu? Gimana, Bu? Putus-putus suaranya. Lalu bagaimana rencana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, mungkin kan Ibu kan sudah tahu secara langsung gitu ya, apa yang terjadi Oh di ya. sekolah Ibu saat ini. Ya, Ya, Ibu. rencana saya sih memang gini, Bu. Saya pengen melakukan pendekatan, tapi nama anaknya itu Rifki. Ya, jadi pendekatan kepada anak tersebut ya, ngobrol ya. Artinya bagaimana membangun kepercayaan dirinya lah bahwa dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut gitu. Nah, saya berharap saya memberikan motivasi kepada dia bahwa ya walaupun misalnya di jurusan pengolahan hanya dia sendiri ya, saya memotivasi dia mencontohkan misalnya kayak Master Chef Indonesia itu kan rata-rata laki-laki atau cowok gitu. Nah, jadi saya nanti akan motivasi dia seperti itu, Bu, rencananya. Oh iya, bagus sekali Ibu ya. Lalu bagaimana tindak lanjut yang harus Ibu lakukan? Kira-kira Ya, tindak lanjutnya tentunya saya mempersiapkan diri dulu ya, artinya supaya saya ini bisa lebih maksimal
untuk apa ya, ketika berbicara dengan dia itu dia lebih ini ya, lebih yakin dengan apa yang saya sampaikan begitu, sehingga dia menjadi lebih lebih semangat lagi gitu ya, dan memang anaknya itu rajin Bu, rajin sekali gitu anaknya. Jadi saya berkeinginan anak ini jadi walaupun dia satu-satunya cowok yang pertama di jurusan saya itu, saya pengen dia jadi ikon di jurusan itu bahwa jangan kita itu terpetakan atau terkondisikan bahwa jurusan pengolahan itu hanya untuk perempuan saja gitu. Nah, jadi seperti itu Bu rencana tindak lanjut saya ke depan nantinya supaya anak ini menjadi percaya diri lah intinya seperti itu. Oh iya, betul sekali ya Bu ya. Percaya diri itu memang penting untuk siswa kita dan perlu kita tanamkan ya. Dan Hmm. kira-kira dari cara Ibu itu siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu tadi? Ya, yang pertama selain saya yang ingin saya libatkan ya, saya pengen nanti dia apa berkolaborasi lah dengan teman-temannya ya, teman-temannya satu kelas dan perlu motivasi juga dari guru teman sejawat saya Bu. Dia kan di jurusan saya itu kan ada 4 guru seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi 4 guru itu ada yang satu yang cowok. Nah, saya pengen nanti yang guru yang cowoknya atau guru yang laki-laki ini juga ikut memotivasi dia gitu. Jadi kita itu jangan jangan terpengaruh oleh pembicaraan orang di luar bahwa kita ini pasti punya potensi di sini dan kita pasti ketika berada di jurusan ini ya pasti kita yang terbaik gitu. Saya pengen dibantu oleh teman-teman rekan sejawat saya untuk memotivasi dia si Rifki ini gitu Bu. Caranya seperti itu. Ya, selain itu mungkin ada program apa seperti itu yang bisa Ibu lakukan kalau teman-teman lain lakukan untuk lebih memotivasi anak tadi atau yang lainnya seperti itu. Iya, kalau programnya ya tentunya saya agak sering melibatkan si Rifki ini Bu. Saya pengen sering yang melibatkan dia, kemudian membuat dia sibuk gitu, supaya dia tidak berpikir yang negatif gitu ya, membuat dia Iya, sibuk, membuat dia kemudian apapun ya, apapun pengennya saya pengen melibatkan dia ya, artinya saya pengen melihat perubahannya ketika mungkin memang selama ini mungkin dia tidak merasa dilibatkan gitu ya, tidak merasa diperhatikan karena walaupun ya mentang-mentang anak cowok tadi kan mungkin yang lainnya ngerasa gimana sehingga dia merasa minder gitu. Nah, saya berharap nanti dengan program-program seringnya melibatkan dia, kalau ada kegiatan apa mungkin saya akan banyak melibatkan dia gitu ya, dan mudah-mudahan dia bisa lebih percaya diri. Harapan saya seperti itu, Bu. iya, Mhm. betul sekali. Tadi perlu melibatkan siswa untuk kegiatan biar tidak mereka itu tidak pikir tentang kekurangannya terus ya Bu ya. Iya, Nah, iya, menurut saya apa yang Ibu lakukan dan akan Ibu lakukan juga itu sudah baik sekali ya Bu ya. Nah, Ibu iya, ini iya, menurut saya sebenarnya sudah memiliki solusi ya Bu. Nah, apa yang Ibu iya. sampaikan itu Mudah-mudahan, Bu, merupakan solusi. mudah-mudahan. Ya. Mhm. Nah, Ibu ini memang menurut saya, nah, sebisa Allah untuk menjadi seseorang yang percaya diri seperti itu. Tidak minder Iya, lagi ya Bu. Nah, semakin iya, iya. Makasih, Bu. Terima ya kasih. sama-sama. Ya, assalamualaikum. Dari Ya, salam. makasih. Silakan, Bu Sartika. Uh, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Sartika? Baik Ibu. Nah, boleh Bu, kita duduk-duduk dulu di luar. Saya pengen bicara sedikit Bu. Pengen Boleh, curhat-curhat. boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh sekali, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ada Nah, yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? ya, sebenarnya ini saya kan sekarang sudah tengah semester ya, walaupun di awal, terus tapi saya itu menemukan murid itu yang memang kurang sekali. Maksudnya ketika kita mengajar itu, beliau itu tidak mendengarkan sama sekali dan saya pun malah tidak tahu gitu. Terus saya bingung bagaimana nanti terus misalnya mau pulang nih seperti itu. Sebenarnya sih Iya, aku belum merdeka ya, tidak ada ulangan, cuman kan ada biasanya kita memberikan soal-soal seperti itu. Kalau beliau tidak bisa bagaimana? Jadi saya agak sedikit pusing Bu, bagaimana seperti itu.
mungkin ada Iya, solusi iya. atau bagaimana gitu dari Ibu. Kira-kira Bu Sartika yang ingin Bu Sartika apa yang Ibu inginkan sebenarnya dari apa yang Ibu sampaikan tadi itu. Jadi tujuan Ibu tuh pengennya tuh seperti apa nih hasil akhirnya gitu dari pembicaraan kita ini, Bu? Ya, tujuan saya ini supaya saya itu mendapatkan solusi dari anak didik saya supaya beliau itu bisa berproses terus tidak apa sih namanya tidak paham terus terlibat gitu dengan apa yang saya sampaikan supaya itu bisa Ya, terbuka gitu bagaimana seperti itu. ya, 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 ya. Ya baik sekali Bu. Memang harus dilakukan seperti itu ya Bu ya. Jadi memang di kurikulum Merdeka nih memang bagaimana menyampaikan banyak yang belum move on ya Bu ya dengan kurikulum Merdeka. Jadi mereka masih pengennya seperti yang lama gitu seperti itu. Nah kira-kira apa yang Ibu lihat ya persoalannya itu apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu seperti itu Bu ya? Ya Ibu mungkin mengidentifikasi gitu, apa sih masalahnya itu sebenarnya gitu, gimana Bu? Mungkin ya, mungkin cara penyampaian saya mungkin juga karena dia kan Tionghoa seperti itu dan saya lihat itu dan kemarin itu lihat usianya itu di bawah dari 1000 seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya masih waktu TK gitu harusnya beliau masih belajar di TK dan ketika di SD itu anak didik saya itu tidak terlalu fokus gitu dengan apa yang saya sampaikan berbeda dengan siswa yang lain seperti itu yang sudah usianya itu di atas 6 tahun atau 9 tahun seperti itu. Gitu ya Bu ya. Kira-kira apa rencana Ibu Bu untuk, yang ingin Ibu lakukan lah untuk menyelesaikan, masalah Ibu itu? Ya mungkin rencana awalnya apa dulu kira-kira? Rencana saya sih mungkin berbicara dengan orang tuanya, mungkin Ya, lebih ekstra seperti itu. Kalau misalnya tujuannya hanya untuk menitipkan anaknya, mungkin saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa anak ini belum punya seperti itu dan kenapa harus dimasukkan di kelas 1 misalnya seperti itu. Terus saya sendiri akan bekerja untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut seperti itu supaya dia bisa seperti teman yang lainnya dan kalaupun tidak seperti teman lainnya setidaknya terbukalah sedikit pikirannya untuk belajar seperti itu. iya, iya, betul betul Bu, betul sekali. Jadi dengan berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tua, kayaknya memang ya paling tidak mungkin nanti Ibu menggunakan bahasa yang lebih nyaman diterima gitu ya, sehingga mungkin dia tidak merasa digurui, baik anak ataupun orang tuanya tidak merasa digurui gitu. Jadi dengan bahasa yang baik dan benar dan lebih nyaman, jadi mereka tuh merasa bisa menerima Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu bicarakan gitu. Kira-kira Bu, tindak lanjut yang ingin Ibu goal-nya itu seperti apa gitu ya? Tindak lanjut Ibu itu seperti apa nanti ke depannya nih, rencananya seperti apa? Rencananya saya akan sekolah dan mungkin saya akan juga mencari informasi dari guru-guru yang lain terutama kelas Mhm, 1 dan saya itu masukan seperti apa harusnya saya memperlakukan tersebut dan untuk saya sendiri saya mungkin ada program tindak lanjut yang memang harus saya lakukan misalnya misalnya setelah sekolah kan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi saya memberikan waktu tambahan kepada siswa tersebut belajar. iya, iya, Iya. iya, Lain daripada siswa yang lain, yang lainnya sudah pulang, mungkin dia lebih iya. lama.
gitu. Dan itu sesuai kemauan orang tuanya. Jadi seperti itu nanti Iya. Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Memang anak yang memiliki kelebihan, ya itu memang kita harus kasih porsi khusus ya, Bu, ya. Dengan Ibu memberikan porsi khusus, jam tambahan, ya mudah-mudahan dia merasa lebih diperhatikan, Bu. Lebih diperhatikan. Ya, intinya di anak tuh memang mereka tuh sepertinya harus diperhatikan begitu, seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Sartika, sangat, menginspirasi apa yang Ibu sampaikan, ya mudah-mudahan suatu saat ketika saya berhadapan dengan kondisi seperti itu, saya bisa belajar banyak dari Ibu Sartika ya, bagaimana, memecahkan masalah dengan, luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, apa yang, menjadi tindak lanjutnya. Iya, Ya, terima terima kasih kasih. Ada lagi yang sekali ingin Ibu sampaikan? tidak lagi sepertinya dan terima kasih Bu, saya merasa lega dan Ya. saya bisa menyampaikan keluh kesah saya kepada Ibu. Saya berterima kasih sekali Bu. Ya, Bu, ya. Ya. Mudah-mudahan ya So, dengan iya, ya, ya. ya, Mudah-mudahan dengan disampaikan, ya dicurhatkan, memang sepertinya memang lebih ide-idenya jadi keluar ya, Bu ya. betul, betul. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas Ya, waktunya. iya, Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Salam buat para siswanya di sekolah ya. iya, Mudah-mudahan Ibu menjadi eh, apa yang lebih guru yang diidolakan sama murid-muridnya, iya. insyaallah. Amin Bu. Itu. Terima kasih biar saya Ya. pergi dulu ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya.